Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bisa menjumpai Anda semua nih di hari kedua Idul Fitri 1446 Hijriah. Bagaimana situasi Idul Fitri di tempat Anda masing-masing? Semoga selalu dilingkupi kebahagiaan bersama keluarga. Tapi yang jauh juga tidak mengurangi kebahagiaannya menyambut Hari Raya Idul Fitri ini yang jauh dari keluarga maksud saya. Nah, Presiden Prabowo ini Bung Rocky menggelar open house Idul Fitri 1446 Hijriah dan ini sangat meriah dilaksanakan di Istana Merdeka. Ini sesungguhnya peristiwa biasa, peristiwa budaya, peristiwa keagamaan. Tapi karena yang melakukan adalah seorang presiden, maka tidak bisa dilepaskan dari nuansa politiknya. Media misalnya menyoroti siapa-siapa tokoh yang tidak hadir dan siapa tokoh yang hadir. Jokowi ini termasuk bersama dengan Ibu Mega yang tidak hadir, sementara Pak SBY, Pak Yusuf Kala itu termasuk yang hadir dan juga para menteri di kabinet. Ya, selalu ada semacam sinyal politik, bahkan di dalam momen-momen kerohanian seperti Hari Raya Idul Fitri. Open House Presiden Prabowo juga dibaca di dalam dimensi itu. Kita mengerti bahwa semua hal yang menyangkut kehidupan politik itu pasti akan muncul sebagai isu ketika masyarakat membaca bahwa di belakang pertemuan-pertemuan elit selalu ada transaksi. Nah, momen Idul Fitri juga sebetulnya ada pertemuan elit. Tentu kita ingin ada semacam kenikmatan batiniah ketika orang saling memaafkan, lalu ada kunjungan ke istana, tradisi yang bagus, rakyat datang, tapi elit juga datang ke open house Presiden Prabowo. Nah, kita menilai itu sebagai bukan sekedar atau bukan diplomasi, tapi semacam cara untuk mengakrabkan kembali sesuatu yang retak. Dan analisis tentu bisa berkembang, siapa yang datang, siapa yang tidak datang, kenapa yang ini duluan disambut, kenapa yang itu belakangan datang, kenapa harus diatur supaya yang sana tidak berpapasan dengan yang ini. Dulu itu juga dilakukan, bahkan di era Pak Harto ada semacam protokol bahwa yang ini sebaiknya jangan datang karena akan bertemu dengan si itu, yang ini sebaiknya jam segini datang open house karena yang ini, yang sana akan duluan datang. Tapi kita tahu bahwa Presiden Prabowo berupaya untuk memperlihatkan semacam sebut aja keakraban baru dengan Ibu Mega. Kan itu yang harusnya kita baca, sebab selama ini seolah-olah ditafsirkan bahwa ada sejenis keretakan karena peristiwa politik. Karena itu kita baca anak Pak Prabowo, Didit itu datang ke tempat Ibu Mega, lalu selfie-nya bagus sekali, itu senyumnya sangat natural. Itu penanda bahwa sesuatu yang bisa diselesaikan di dalam satu momen semacam Idul Fitri harusnya berimbas di dalam momen yang lain, yaitu momen bukan rekonsiliasi tapi momen keakraban politik. Tapi itu adalah soal yang sangat mungkin akan ditindaklanjuti. Yang penting bahwa open house ini menunjukkan satu niat yang baik antara mereka yang bersekutu secara politik, tapi kemudian retak sedikit karena ada pihak ketiga, atau yang retak karena pihak ketiga tapi tetap bersekutu secara persaudaraan. Jadi sekali lagi ini orang bisa baca banyak hal di dalam peristiwa open house Presiden Prabowo di istana maupun kehadiran Didit di tempatnya Ibu Mega. Tadi Anda menyebut soal Didit, ini putra Pak Prabowo yang ini dia mendatangi open house Ibu Megawati, bahkan juga dia ada mendatangi open house-nya Pak Jokowi di Solo. Saya pikir ini nggak bisa dilepaskan semuanya juga dari setting politik ya. Kendati Didit itu bukan politisi, tapi dia anak Presiden Prabowo. Jadi tetap magnet analisisnya atau pusat analisis adalah kehadiran tokoh-tokoh yang datang ke open house presiden tuh. Sementara Pak Jokowi sebagai mantan presiden tentu juga disorot siapa yang berkunjung di hari Lebaran ini dan apa sebut aja vibes atau suasana yang ada di Solo. Itu pasti akan ada beritanya. Tetapi sekali lagi karena konteks hari ini adalah upaya untuk mempertemukan dua figur politik yang ada dalam persahabatan
kemanusiaan itu Ibu Mega dengan Pak Prabowo, sekaligus di dalam situasi ya Hari Raya Idul Fitri kan. Jadi tetap publik ingin lihat lebih jauh, dan karena itu jurnalis pasti akan ngulik-ngulik mengapa posisi foto Ibu Mega dengan Mas Didit, anaknya Pak Prabowo, begitu sumringah, kira-kira begitu kan. Dan apalagi itu dibuat dalam bentuk selfie, artinya ada kejujuran di dalam foto itu tuh. Sementara mungkin orang menunggu foto-foto dari Solo, siapa yang berkunjung ke Pak Jokowi yang belum bisa ditafsirkan. Tapi sekali lagi, satu semangat baru, satu keinginan untuk memfasilitasi politik melalui momen kebudayaan semacam ini itu baik, karena politik itu menyangkut seluruh aspek yang bisa dimanfaatkan artinya dipergunakan untuk membangun relasi, untuk menghasilkan kembali semacam kepekaan di dalam membaca siapa menginginkan apa, kapan dan di mana itu. Dan politik selalu dalam soal itu, who gets what, when and how gitu kan. Tetapi kalau kita teruskan lagi, kita bisa melihat momentum-momentum semacam ini akan berlanjut di masa-masa depan. Pasti ada momentum mungkin hari raya tertentu atau peristiwa hari raya nasional di mana tokoh-tokoh akan kita nilai lagi isi percakapan di dalam momentum itu. Nah, pers tentu menginginkan ada semacam kejelasan arah dari politik setelah Lebaran. Kalau arah ekonomi ya pasti buruk terus, karena nggak mungkin ekonomi itu membaik dalam 2 kali 24 jam. Dan mereka yang pulang mudik pasti dengan rasa cemas akan kembali ke Jakarta dan memikirkan sisa tabungan yang masih mereka tinggalkan sebelum dikuras habis pergi Lebaran kemarin. Juga mereka yang mungkin pulang mudik dan sudah memutuskan untuk tidak kembali karena tahu bahwa begitu kembali ke Jakarta atau ke pusat-pusat kota ekonomi di sepanjang Jawa misalnya, dia ditunggu oleh PHK, karena pasti soal ekonomi itu akan memberatkan kehidupan, sebut aja kehidupan nyata kaum buruh, mereka yang diupah dengan penerima gaji tetap. Itu kesulitan-kesulitan pasca Lebaran itu secara ekonomi pasti menanti mereka. Silaturahmi Idul Fitri ini kan yang tampak di permukaan. Ini kalau di politik, panggung depan politik. Tapi setelah Idul Fitri, publik menunggu kelanjutan spekulasi politik yang sebelumnya sangat ramai. Ada 2 orang menteri, yakni Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto yang akan mundur. Ada 2 orang menteri yang akan diganti, yakni Mutia Hafid, Menkom Diji, dan Budi Ari, Menteri Koperasi. Nah, tentu ini yang sekarang ditunggu-tunggu. Bukan berarti kemudian setelah Idul Fitri semuanya dianggap selesai. Gitu. Ya, tentu juga dalam libur panjang ini akan ada kasakusuk pasti itu soal reshuffle. Akan ada kirim-mengirim sinyal soal siapa yang layak untuk diganti, siapa yang layak untuk mengganti itu. Jadi pasti kendati ada libur panjang, tapi politik tidak libur. Apalagi Pak Prabowo berhitung semua hal justru dalam keteduhan liburan ini. Peristiwa-peristiwa di hari-hari yang lalu, ketika komunikasi politik buruk, ketika viral terus meme yang mengolok-olok kekuasaan tuh, bahkan udah sangat personal, itu semua endapan dari sinisme, kemarahan, satire, atau bahkan keputusasaan publik. Dan itu harus dibebankan pada kabinet yang gagal untuk menghidupkan harapan bahwa Indonesia bisa tumbuh di dalam persahabatan warga negara, bisa tumbuh secara ekonomi, bisa tumbuh dalam peradaban komunikasi yang masuk akal. Karena itu semua beban yang, bukan beban tapi semacam ya PR dari Presiden Prabowo untuk memikirkan ketika hiruk pikuk dan tekanan publik terhadap beberapa menteri atau beberapa pejabat istana itu diajukan oleh netizen, maka itu ada ekspresi yang jujur, ekspresi kemarahan, bahkan ekspresi sinisme. Tapi sekali lagi begitulah politik. Fasilitas yang disediakan oleh demokrasi adalah mengekspresikan bahkan kemarahan, bahkan kejengkelan. Dan mungkin itu membuat mata kita dan kuping kita panas. Tapi hanya dengan cara itu pesan tiba ke kekuasaan, ke Presiden Prabowo. Jadi sekali lagi kita lagi menduga pasti ada
ada politik tukar tambah, mereka yang merasa bakal di-reshuffle mungkin siap-siap untuk mencari argumen bahwa itu efektif atau tidak efektif. Tetapi bagi Presiden Prabowo saya kira dia sudah dilengkapi dengan informasi yang banyak selama 2 bulan ini tentang incapacity, saya sebut aja secara negatif, ketidakpunyaan inkapasitas dari sejumlah tokoh di istana, sejumlah menteri yang menyebabkan rakyat tetap memproduksi negative impression, tetap memproduksi tagar-tagar yang sifatnya negatif, tagar-tagar yang sifatnya mengolok-olok, tagar-tagar yang sifatnya kritik. Tapi semua itu ada tagar yang datang dari hasil analisis netizen terhadap keadaan. Jadi tidak perlu tidak perlu gegabah untuk melakukan evaluasi dan tidak perlu sakit hati kalau ada kritik yang setajam itu. Sekali lagi ini soal negeri, bukan soal personal. Selain open house di istana, ini banyak juga yang memperhatikan siapa yang datang di open house-nya Pak Jokowi. Ini sekarang memang jadi salah satu pusat perhatian publik, ya, jadi satu magnet politik sendiri ini Pak, tempatnya Pak Jokowi, rumah Pak Jokowi di Solo ini. Dan ini tidak terjadi saat SBY lengser sebagai presiden dan Jokowi kemudian masuk ke istana dan menggelar open house. Tapi ya memang inilah Jokowi, ya, dia jadi semacam anomali dalam politik. Ya, ada blocking, sebetulnya blocking suasana sebetulnya. Blocking artinya orang mulai melihat ini geng mana yang datang ke Prabowo, geng mana yang datang ke Jokowi. Kan sebetulnya itu yang jadi sinyal analisis politik. Kalau kita balik pada soal open house ini, ya, tentu Pak SBY dianggap senior oleh Pak Prabowo karena dia mendahului kepresidenan Pak Prabowo, maka Pak Prabowo mendekat pada SBY itu, bukan menunggu disalamin, tapi dia datang menyalami Pak SBY, termasuk Agus Harimurti tentu karena berdampingan dengan Pak SBY. Nggak mungkin karena ada Agus Harimurti Pak Prabowo mendekat pada Pak SBY. Demikian juga Pak Yusuf Kala tuh. Jadi kita mulai membaca juga semacam decency, kesopanan atau semacam keutamaan yang harus diberikan sebagai penanda penghormatan atau penghargaan pada mereka yang lebih senior tuh. Dan hal yang sama juga kita lihat Mas Didit menemui Ibu Mega dan mengingatkan kembali persahabatan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Jadi ini Didit jadi messenger of good news gitu, kira-kira pembawa berita baik itu. Dan kemampuan kita untuk membaca politik selalu harus juga didasarkan pada kemampuan kita untuk melihat apa yang sublim, apa yang sebetulnya halus sekali tetapi punya efek yang kuat nanti dalam upaya untuk membangun negeri ini. Jadi FNN turut bergembira, tentu ada suasana baru, tapi sekali lagi FNN tidak akan berhenti untuk memberi kritik, dan kritik kita selalu didasarkan pada kecintaan pada negeri. Kritik kita selalu didasarkan pada kegembiraan untuk menunggu bahwa Indonesia bisa dikembalikan akal sehatnya. Jadi sekali lagi, selamat Hari Lebaran, mohon maaf lahir batin, dan bergembiralah bersama open house yang mungkin dalam juga minggu depan pasti mulai ada acara halal bihalal, dan semua itu menunjukkan bahwa kendati politik ada di dalam sedikit kerumitan, tetapi benang-benang kebudayaan harus tetap dijaga sebagai jalinan kehidupan bersama kita. Salam akal sehat. Alam akal sehat.